Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 usai Peru dicoret FIFA pada April lalu karena dinilai tidak siap secara infrastruktur. Apakah artinya kita Indonesia semakin diperhitungkan dalam penyelenggaraan event olahraga khususnya sepak bola kelas dunia? Kami bahas hari ini bersama Bungkus Naini, pengamat olahraga. Bungkus, selamat sore, apa kabar? Salam olahraga. Selamat sore, Rani Jaya. Terima kasih Bungkus, saya akan minta tanggapan Anda penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Apakah ini akan menjadi pelipur lara kegagalan kita kemarin dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20? Iya, bisa dibilang seperti itu ya. Tapi kalau secara keseluruhan saya menganggap bahwa penunjukan Indonesia ini tidak mengejutkan ya. Karena Mengapa? sebetulnya ketika kita ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia U20, kita juga sudah 80% siap. Waktu itu persiapan kita sudah cukup baik, on the track. Hanya saja pada saat-saat terakhir ada berbagai persoalan di luar persoalan teknis yang membuat kita akhirnya tidak jadi dipercaya menyelenggarakan Piala Dunia U20. Tapi secara keseluruhan sebetulnya persiapan kita sudah sangat baik. Persiapan dari segi infrastruktur sudah sangat baik, persiapan dari segi penyelenggaraan juga sudah dianggap cukup baik. Nah, kemudian ditambah keberhasilan kita menggelar pertandingan melawan juara dunia ya. Itu kan standarnya harus sangat tinggi kalau kita menggelar pertandingan melawan tim-tim selevel Argentina, Brasil, Jerman, Prancis. Dan kita terbukti mampu menyelenggarakannya dengan baik dan membuat banyak pihak terkesan. Jadi itu yang menurut saya menjadi alasan mengapa Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah. Karena FIFA juga sesungguhnya juga pilihannya tidak banyak. Piala Dunia tinggal beberapa bulan, FIFA tengok kiri tengok kanan itu yang paling siap ya Indonesia. Karena Indonesia kemarin sudah menyiapkan diri untuk Piala Dunia U20. Jadi kita ini berada di situasi di mana kita merupakan alternatif yang paling siap di antara di antara berbagai peluang yang dimiliki oleh FIFA. Oke, artinya layak dan siap Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Iya, Artinya dengan tolak ukur tadi, sama artinya senafas Bungkus dengan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, ada indikator bagaimana kemarin bisa menggelar Indonesia kontra Argentina dan juga Palestina dengan aman dan juga lancar, sehingga ini menjadi indikator. Apakah artinya ke depannya memang Indonesia akan semakin mampu bersaing, akan semakin mampu untuk menunjukkan dan dipercaya khususnya di dunia internasional untuk penyelenggaraan event olahraga, dalam hal ini misalkan sepak bola ya? Ya, track record kita cukup bagus ya. Kita ini kan pernah jadi tuan rumah bersama untuk Piala Asia, pernah jadi tuan rumah Asian Games, dan semua kegiatan tersebut bisa kita gelar dengan lancar. Bukan sekedar kegiatannya berjalan lancar, tapi antusiasme publik juga luar biasa. FIFA juga mempertimbangkan hal itu. FIFA tidak akan menunjuk tuan rumah kalau di negara itu potensi untuk kemeriahannya nggak ada gitu loh. Jadi artinya penyelenggaraannya berjalan sukses, tapi pertandingannya, eventnya sepi-sepi aja. Kalau Indonesia ini kan sudah terbukti, pertandingannya sukses, eventnya rame. Buat FIFA kan itu penting juga, karena FIFA juga butuh itu. Oke, kalau secara infrastruktur, oke, kita siap. Tadi Bungkus bilang bahkan penilaiannya 80% kita siap lah. Nah, kalau secara mental, bagaimana kemudian peluang atau kans Indonesia, tim Indonesia bersaing nanti di Piala Dunia U17? Nah, itu justru itu persoalannya. Jadi beda dengan Piala Dunia U20. Piala Dunia U20 kan U20 kita ditunjuk jauh-jauh sebelumnya ya, sekitar 3 tahun sebelumnya. Sehingga kita mempersiapkan tim U20 itu sangat serius. Hampir 2 tahun lebih Coach Sintayong itu membangun tim, mulai memilih pemain, menyiapkan TC, uji coba. Persiapannya secara tim sudah sangat baik. Lah ini untuk 17 ini kan kita nggak siap. Kita tidak punya persiapan untuk menjadi tim peserta Piala Dunia U17. Cuma untungnya kita mewarisi tim yang pernah tampil di Piala AFF U16 tahun sebelumnya ya. Tim ini bisa jadi kerangka untuk Piala Dunia U17. Meskipun kalau secara jujur levelnya tentu harus ditingkatkan. Karena kita mainnya bukan di level ASEAN ini, mainnya di level Piala Dunia. Jadi kualitas timnya harus ditingkatkan. Kualitas itu artinya satu, persiapan timnya harus lebih baik, TC-nya, uji cobanya. Yang kedua, materi pemain. Ini jujur aja kalau materi pemainnya nggak ditingkatkan, ya kita akan sulit juga nanti bersaing di Piala Dunia. Harus ditingkatkan materi pemainnya. Oke, tersisa berapa? Kurang lebih 3-4 bulan, kurang lebih 4 bulan lah ya, 4 bulan. Apakah optimistis bisa mengejar ketertinggalan itu untuk menggenjot itu?
Ya tergantung apa yang akan dilakukan oleh PSSI bersama tim nasional, manajemen tim nasional. Karena kalau mengandalkan materi seleksi di dalam negeri, kan yang sudah ada di timnas sekarang itu hasil seleksi di dalam negeri dan itu yang terbaik. Karena itu harus ada upaya terobosan menurut saya. Melihat ke kiri ke kanan potensi yang ada yang bisa dimanfaatkan untuk timnas itu harus dilakukan. Jangan hanya fokus kepada yang ada sekarang. Karena yang ada sekarang itu bisa dibilang sudah yang terbaik. Hasil seleksi beberapa kali dilakukan oleh Coach Bima dan tim pelatih, ini yang terbaik. Nah, kalau yang terbaik ini kemarin di level Piala Asia kualifikasi pun masih sulit bersaing, berarti kita harus naikin level lebih tinggi lagi. Ibaratnya kita tidak lagi berlari, tapi melompat kalau perlu, melakukan lompatan untuk membuat tim punya kualitas di atas yang sekarang. Hanya dengan cara itu kita bisa bersaing di Piala Dunia. Harus melompat, dinaikkan kualitasnya lebih dari sekedar dinaikkan levelnya, tapi kalau bisa digandakan levelnya. Nah, apakah ini kemudian juga bisa jadi lompatan karir gitu? Kalau tadi Bungkus bilang jangan hanya fokus dengan yang sekarang. Apakah Piala Dunia ini bisa jadi lompatan karir di mana para pemain Indonesia semestinya bisa memanfaatkan momen ini sebagai batu loncatan karir mereka? Misalkan kita lihat ada Carlos Vela yang dulu pernah membawa Meksiko jadi juara Piala Dunia U17 2005 kalau saya tidak salah ya. Yang akhirnya kemudian dilirik oleh Arsenal dan akhirnya bisa membuka peluang karirnya untuk bermain di Eropa. Oh iya tentu, jadi Piala Dunia U17 ini itu biasanya dihadiri oleh banyak pemandu bakat dari berbagai klub top dunia karena mereka biasanya melihat pemain di kelompok usia inilah yang ideal direkrut, harganya belum terlalu mahal, kemudian mereka juga bisa dibina untuk menyesuaikan dengan kompetisi di mana mereka nanti akan bergabung. Kalau beli pemain di Piala Dunia senior itu udah jatuh mahal, itu mahal sekali. Tapi kalau mengambil pemain dari hasil Piala Dunia U17, mereka bisa dibilang harganya masih murah karena mereka kan baru lolos dari akademi biasanya umumnya ya. Karena itu potensinya, harganya belum terlalu mahal, tapi potensinya sudah kelihatan. Nah ini yang biasanya dicari oleh pemandu bakat. Potensinya terlihat, potensinya jelas, tapi harganya belum melambung. Nah ini yang membuat Piala Dunia U17 penting bagi pengembangan pemain karena faktor itu. Kalau Piala Dunia Senior itu bukan lagi pemain-pemain yang sedang berkembang, tapi pemainnya sudah jadi. Kalau U17 itu pemain yang punya potensi untuk berkembang. Makanya lebih menarik bagi klub-klub untuk melihat mereka. Oke. Jadi jangan hanya fokus untuk bisa tampil berlaga jadi juara, tapi juga fokus dalam pengembangan karena ini adalah peluang yang bagus untuk timnas Indonesia ya. Terima kasih Bung Kusnaini sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Ya. Pasti banyak yang menarik. Baik, optimistis selalu. Salam olahraga Bungkus. Selamat sore, sehat selalu. Ya.